Pernahkah kamu memegang tangan bayi yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari ibu jarimu sendiri? Ada perasaan yang campur aduk di sana. Takjub, tapi di saat yang sama ada ketakutan yang luar biasa. Kita sering mendengar cerita heroik tentang bayi prematur yang berhasil bertahan hidup, survivor kecil yang melawan segala rintangan. Tapi, pernahkah kita bertanya, apa yang terjadi setelah mereka pulang ke rumah? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Seringkali euforia pulang ke rumah itu menutupi realitas babak kedua dari kehidupan mereka. Orang tua merasa garis finish sudah dilewati saat keluar dari NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Padahal, kalau boleh jujur, itu baru garis start yang sebenarnya. Bertahan hidup adalah satu hal, tapi tumbuh dan berkembang dengan kualitas hidup yang optimal, itu tantangan yang benar-benar berbeda. Benar sekali, rasanya seperti kita baru saja menyelesaikan satu pertempuran, tapi perang yang sesungguhnya, perang melawan ketidaktahuan dan keterlambatan, baru saja dimulai. Nah, inilah yang membawa kita ke topik screening. Banyak orang tua yang merasa lelah. Mereka sudah lelah dengan dokter, lelah dengan jarum suntik. Kenapa sih screening perkembangan dan pertumbuhan ini begitu mendesak? Bukankah kita bisa membiarkan mereka tumbuh alami saja dulu? Saya sangat mengerti kelelahan itu. Trauma medis itu nyata. Tapi begini, bayangkan bayi prematur itu seperti pelari yang dipaksa memulai lari maraton, padahal dia belum sempat melakukan pemanasan, dan dia ditaruh di garis start yang posisinya jauh di belakang pelari lain. Membiarkan mereka tumbuh alami, tanpa peta jalan atau screening, sama saja menyuruh mereka lari dalam gelap tanpa senter. Risiko tersandungnya besar sekali. Metafora yang menarik. Jadi screening ini adalah senternya. Tepat sekali. Screening bukan ujian untuk menentukan bayi ini pintar atau gagal. Screening adalah alat navigasi. Kita harus ingat, bayi prematur kehilangan waktu krusial di dalam rahim. Trimester ketiga itu masa di mana otak berkembang pesat, lemak tubuh menumpuk, dan organ-organ mematangkan diri. Saat mereka lahir lebih awal, proses itu terputus dan harus dilanjutkan di lingkungan yang sebenarnya kasar bagi mereka. Dunia luar yang dingin, terang, dan bising. Itu poin yang sering terlupakan. Kita melihat bayi kecil yang lucu, tapi lupa bahwa sistem saraf mereka sedang berjuang keras beradaptasi. Lantas, apa hal pertama yang biasanya menjadi jebakan bagi orang tua dalam memantau pertumbuhan ini? Jebakan terbesarnya adalah matematika usia. Ini klasik tapi fatal. Orang tua sering membandingkan bayi prematur mereka dengan bayi cukup bulan seusianya. Misalnya, bayi lahir 2 bulan lebih awal. Saat dia berumur 4 bulan, usia kronologis, orang tua panik. Kok anakku belum bisa tengkurap seperti sepupunya yang juga 4 bulan? Padahal, secara biologis, otak dan tubuh bayi itu baru berumur 2 bulan. Ini yang kita sebut usia koreksi. Usia koreksi. Jadi kita harus mendiskon umur mereka sesuai dengan seberapa cepat mereka lahir. Betul. Dan ini bukan sekadar penghiburan. Ini adalah standar medis. Kita harus menggunakan usia koreksi ini setidaknya sampai mereka berusia 2 tahun. Tanpa pemahaman ini, orang tua akan hidup dalam kecemasan yang tidak perlu. Atau sebaliknya, tenaga kesehatan bisa salah mendiagnosis keterlambatan. Jadi, langkah pertama screening adalah atur ulang ekspektasi jam biologisnya. Oke, setelah kita mengatur ulang jam biologis itu, apa yang sebenarnya kita cari? Maksud saya, pertumbuhan fisik seperti berat badan mungkin mudah dilihat mata telanjang. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang tidak terlihat? Nah, disinilah seninya. Pertumbuhan fisik, berat, panjang, lingkar kepala, itu fondasi. Lingkar kepala, khususnya, itu cerminan pertumbuhan otak. Kalau lingkar kepalanya tidak mengejar grafik, kita harus waspada. Tapi yang lebih rumit adalah perkembangan sensorik dan motorik. Ada beberapa musuh dalam selimut bagi bayi prematur. Salah satunya adalah ROP, atau Retinopathy of Prematurity. Itu gangguan pada mata, bukan? Karena pembuluh darah di retina belum matang. Benar. Dan ini mengerikan karena sering kali tidak ada gejala fisik dari luar. Mata bayi terlihat jernih, cantik, tapi di dalamnya, retina bisa saja terlepas dan menyebabkan kebutaan permanen jika tidak di-screening sejak dini. Lalu ada pendengaran. Ingat,
NICU itu bising, dan beberapa obat penyelamat nyawa yang diberikan saat kritis bisa memiliki efek samping pada pendengaran. Jadi, screening bukan cuma soal apakah anakku sudah bisa duduk, tapi apakah anakku bisa melihat dan mendengar dunia ini dengan benar. Itu menakutkan, tapi juga melegakan jika kita tahu lebih awal. Lalu bagaimana dengan perkembangan motorik? Seringkali kita dengar istilah kaku atau hypertonia pada bayi prematur. Apakah itu sesuatu yang pasti terjadi? Tidak pasti, tapi risikonya lebih tinggi. Bayi prematur rentan mengalami gangguan pada kabel-kabel di otaknya yang bisa menyebabkan cerebral palsy atau sekadar keterlambatan motorik kasar. Screening di sini berfungsi untuk melihat tanda-tanda halus. Misalnya, apakah tangan bayi selalu mengepal kuat bahkan saat santai? Apakah kakinya kaku seperti gunting saat diangkat? Atau sebaliknya, apakah dia terlalu lemas seperti boneka kain? Jadi bukan menunggu sampai dia gagal berjalan, tapi melihat tanda-tanda kehalusan geraknya sejak bayi. Persis, inilah yang disebut intervensi dini. Ada konsep magis dalam neurologi yang disebut neuroplastisitas. Otak bayi itu seperti tanah liat yang masih basah, sangat mudah dibentuk. Jika kita menemukan masalah di usia 3 bulan dan langsung melakukan fisioterapi, hasilnya akan jauh berbeda dibandingkan jika kita baru sadar saat dia usia 2 tahun. Kita bisa memprogram ulang jalur otak yang rusak itu sebelum menjadi permanen. Neuroplastisitas, kata yang memberikan harapan. Tapi saya ingin menggali sedikit lebih dalam ke aspek yang mungkin lebih abstrak. Kita bicara fisik dan motorik. Bagaimana dengan kognitif dan emosional? Apakah prematuritas meninggalkan jejak di sana juga? Pertanyaan yang sangat tajam, dan jawabannya ya. Studi jangka panjang menunjukkan bahwa bayi prematur, terutama yang sangat kecil, memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pemusatan perhatian, ADHD, kesulitan belajar spesifik, atau masalah regulasi emosi saat usia sekolah. Mereka mungkin cerdas, IQ-nya normal, tapi mereka mudah lelah secara kognitif atau sulit memproses informasi yang kompleks. Wow, jadi screening ini sebenarnya adalah proyek jangka panjang, bukan sesuatu yang selesai saat mereka bisa berjalan? Betul, ini maraton, bukan lari sprint. Orang tua perlu menjadi detektif yang penuh kasih. Perhatikan bagaimana mereka berinteraksi. Apakah ada kontak mata? Apakah mereka merespon senyuman? Kadang, tanda autisme atau gangguan sosial muncul lebih samar pada populasi ini. Tapi, saya tidak ingin ini terdengar suram. Justru karena kita tahu risikonya, kita bisa mempersiapkan lingkungan yang mendukung. Saya suka pendekatan itu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan. Tapi, mari kita bicara realitas sosial sebentar. Screening ini butuh biaya, butuh waktu, butuh akses ke dokter spesialis. Tidak semua orang tua punya privilege itu. Apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah, yang mungkin jauh dari rumah sakit besar, untuk melakukan screening mandiri yang sederhana? Ini poin yang sangat penting. Teknologi medis boleh canggih, tapi instrumen pemantau terbaik sebenarnya adalah naluri orang tua yang teredukasi. Ada alat sederhana seperti buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, yang sebenarnya sangat lengkap. Di sana ada checklist perkembangan. Kuncinya adalah interaksi. Ajak bayi bicara, bermain cilukba, berikan mainan berwarna cerah. Perhatikan responnya. Jika bayi tampak kosong, tidak tertarik pada wajah orang tua, atau tubuhnya terasa sangat kaku atau sangat terkulai, jangan menunggu. Cari bidan atau dokter terdekat. Jangan menunggu, itu kuncinya ya. Seringkali kita dengar nasihat dari tetangga atau orang tua zaman dulu, nanti juga pinter sendiri, anak laki-laki memang lambat. Mitos-mitos seperti ini berbahaya ya untuk konteks bayi prematur. Sangat berbahaya. Untuk bayi cukup bulan, mungkin variasi perkembangan itu luas. Tapi untuk bayi prematur, tunggu dan lihat, wait and see, adalah strategi yang buruk. Kita tidak punya kemewahan waktu. Lebih baik kita periksa dan ternyata hasilnya normal, daripada kita abai dan kehilangan masa emas, golden period, untuk perbaikan otak. Ingat, otak mereka sedang berjuang mengejar ketertinggalan, catch up growth. Mereka butuh stimulasi ekstra, nutrisi ekstra,
dan perhatian ekstra. Berbicara tentang catch up, yuk sampai kapan kita harus ekstra waspada? Apakah ada titik di mana kita bisa bilang, oke, anak ini sudah lolos, dia sudah sama dengan anak-anak lain. Secara umum, sebagian besar catch up fisik dan motorik terjadi di 2 tahun pertama. Jika di usia 2 tahun berat badannya bagus, dia sudah berjalan dan berlari, dan mulai bicara, kita bisa bernapas lega. Namun, untuk aspek kognitif yang lebih kompleks seperti kemampuan membaca atau matematika, kita mungkin baru melihat dampaknya saat mereka masuk SD. Jadi, pengawalannya memang bertahap. Tapi biasanya, jika fondasi di 1000 hari pertama kehidupan, sejak pembuahan sampai usia 2 tahun, itu kuat, prognosis ke depannya sangat cerah. Luar biasa. Ini menyadarkan kita bahwa teknologi inkubator yang canggih itu hanyalah awal. Keajaiban sesungguhnya terjadi di rumah lewat stimulasi sehari-hari dan kepekaan orang tua. Betul. Dan saya ingin menambahkan satu hal filosofis di sini. Bayi prematur mengajarkan kita tentang ketangguhan manusia. Mereka berjuang untuk setiap napas sejak detik pertama. Screening hanyalah cara kita menghormati perjuangan mereka. Kita memastikan bahwa hidup yang sudah mereka perjuangkan dengan susah payah itu bisa mereka nikmati dengan potensi maksimalnya. Bukan sekadar hidup, tapi hidup yang berkualitas. Sangat menyentuh, menghormati perjuangan mereka. Jadi bagi para orang tua yang sedang mendengarkan ini, yang mungkin sedang memegang grafik pertumbuhan dengan tangan gemetar atau sedang menunggu antrean dokter tumbuh kembang, apa pesan terakhirmu? Jangan melihat anak Anda sebagai sekumpulan diagnosa atau angka di kertas. Lihatlah mereka sebagai individu yang memiliki kecepatan tumbuhnya sendiri. Screening adalah alat bantu, bukan vonis. Rayakan setiap kemajuan kecil. 1 gram kenaikan berat badan, 1 senyuman sosial, 1 upaya mengangkat kepala. Itu adalah kemenangan besar bagi seorang pejuang kecil. Anda tidak sendirian, dan anak Anda jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Sebuah penutup yang indah. Perjalanan membesarkan bayi prematur memang jalan yang sepi dan berliku, tapi dengan peta yang tepat dan hati yang penuh harapan, tujuannya sangat layak diperjuangkan. Terima kasih telah membuka wawasan kita hari ini. Sama-sama. Semoga setiap jejak kecil mereka menjadi langkah besar di masa depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah merawat harapan.